Terima kasih, terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan sama-sama, amin. 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 Amin, amin. Bentar ya. Ya teman-teman, kita mulai ya Zoom hari ini. Ci Cecil boleh masuk ke PPW? Shalom jemaat Cool CK7 yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya di rumah kita masing-masing hari ini kita siap untuk sama-sama memulai Cool kita, amin. Sebelum kita mulai sama-sama kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran ya. Bentar ya, sorry. Shalom jemaat Cool CK7 yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya di rumah kita masing-masing hari ini kita siap untuk sama-sama memulai Cool kita, amin. Sebelum kita mulai sama-sama kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Engkau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Hari ini kami perkatakan Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah. Shalom jemaat Cool CK7 yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya di rumah kita masing-masing hari ini kita siap untuk sama-sama memulai Cool kita, amin. Sebelum kita mulai sama-sama kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Engkau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Hari ini kami perkatakan Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Hari ini kami siap untuk memulai Cool kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan di rumah masing-masing. Haleluya. Kami bersuka Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan yuk. Mari katakan pada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Di rumah masing-masing berikan tepuk tangan sorak-sorai, katakan haleluya. Biar dengan iman kami mau nyatakan kepada Engkau Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Kami tahu Engkau Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Sebab itu kami bersuka Tuhan.
Haleluya, ini setiap syukur kami Tuhan. Kami mau katakan pada Engkau Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Katakan, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama katakan saudara. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih untuk kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Shalom jemaat Kul CK7 yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya di rumah kita masing-masing hari ini kita Ci Cecil? Nggak ada suaranya ya? Ini setiap nyanyian syukur kami, hormat kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Setiap syukur hormat kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung,
berkata, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami sembah Raja. Mari di rumah masing-masing angkat suaramu sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, yang layak disembah selamanya Tuhan. Kaya syaya la baya syaya la kiana na na maya la baya syaya la oh ya na maya syata kabaya la. Kami sembah Raja. Kiana na baya syata kamaya la. Oh ya na maya syaya la. Bersama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami nyatakan Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami nyatakan Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kasih Tuhan Yesus, kami sembah Raja mulia. Syata kaya rala abaya syana. Segala pujian syukur bagimu,
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ya, terima kasih Ci Cecil untuk pujian penyembahannya ya. Yuk teman-teman, kita mau mulai. Kedengeran nggak ya? Ya, kedengeran. Oke, ya. Yang lain kedengeran ya, yang lain ya. Ya, kita mau mulai ya. Ini temanya hari ini tuh The Power of Prayer ya, Anita. Anita, suara. Ya. Oke. Halo, shalom semua. Benar, Bu Hera. Ya, ini kuasa doa ya. Berarti saya intermezzo dikit ya, Anita. Boleh. Di mana? Di Yakobus 5 ya, 16 ya. Kalau nggak salah, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, Iya, aku mau cerita dikit. Dulu kan waktu saya sering sakit-sakitan ya, saya kan ke dokter Yanto tuh. Terus Iya. saya udah ngeluh tuh sama dokter Yanto, aduh dok, kenapa sih saya nggak sembuh-sembuh dok? Nggak kurang saya doa loh dok, saya bilang gitu. Terus dokter Yanto cuma ngasih saya satu pertanyaan gini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Masalahnya, kamu udah benar apa belum? Saya ditantang gitu sama dokter. Bagaimana hidup kamu? Kamu sudah benar nggak? Perpuluhan kamu gimana? Buah sulung kamu gimana? Biasalah kalau sama dokter pasti nggak jauh-jauh dari itu. Pas memang bulan-bulannya juga ya. Nah, ya memang benar sih apa kata dokter. Jadi kita kadang kok doa kita kok nggak dijawab-jawab. Kayaknya kita nggak kurang-kurang berdoa. Ya sampai saya juga sempat refleksi juga, apa sih saya mungkin nggak benar dalam hidup saya. Tapi kalaupun ya kita sudah benar pun, belum tentu doa kita langsung dijawab Tuhan. Ya kembali lagi semuanya ke waktunya Tuhan, in His time. Segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi waktu Tuhan bukan waktu kita, rancangan kita juga bukan rancangan Tuhan. Jadi kadang kalau memang Tuhan nggak menjawab doa kita, itu karena dia punya maksud mau mendewasakan kita ya teman-teman. Tapi kadang juga langsung bisa terjadi mujizat loh atas jawaban doa kita. Semua itu kembali ke kedaulatan Tuhan. Jadi kita hanya lakukan bagian kita aja. Kita harus terus dengan yakin kita berdoa. We do our best, God do the rest. Oke? Yuk kita dengar sharing firman Tuhan dari Sister Anita yuk. Ada kesaksian hidup yang mau dibagikan buat kita. Semoga memberkati kita semua. Saya persilakan Anita. Yuk, thank you, Ci Hera. Udah khotbah tuh tadi Ci Hera ya. Jadi ingat aja pengalaman waktu sama dokter Yanto. Oke, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya sebenarnya dari KUL 3, ketua saya tuh Ibu Lea ya. Mana Lea? Tadi dia lagi, nah tuh dia tuh lagi tuh. Ini ketua Udah cakep siang si Marcel ya. Saya Meni untuk sharing di KUL 10. Ya, sebelum saya sharing, yuk kita tundukkan kepala, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami semua Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian, untuk hadirat-Mu kepada kami semua Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati hamba Tuhan, biar bisa menjadi berkat buat ibu-ibu di KUL 10 Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Oke. Udah kenal ya, kalau nggak kenal kan nggak sayang ya. Saya suami 1, anak 3. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik.
Ya, hari ini saya akan bawain kuasa doa ya. Judulnya kuasa doa. Nanti di akhir sharing saya mungkin saya akan kesaksian. Mungkin di sini ya udah pada bosen kali ya dengar kesaksian saya kayak Lea. Aku belum. Cimen Cira kayaknya udah pernah dengar deh kalau ke Kul 3. Ya. Oke. Boleh Aku siap-siap sharing? tisu nggak, Anita? Hah? Boleh? Siap tisu ya? Siap-siap tisu sih. Katanya sedih. Gue udah siap tisu nih sekotak. Oh. Oke. Ci Sisil udah ya, the power of prayer, kuasa doa. Nah, pasti setiap kita ya perlu lah ya doa, kuasa doa gitu. Nah, saya akan mulai the power of prayer ini dengan baca dari kisah dari seorang pengemis di dekat Yeriko, yaitu Lukas 18 ayat 35 sampai 42. Kecil ya, tapi boleh digedein aja. Di situ saya bacain aja ya. Ini udah ayatnya. Waktu Tuhan Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, dari sini kita pelajari ya, bahwa seorang pengemis tua yang di dekat Yeriko itu, dari ayat ini, mengajarkan kepada kita doa yang penuh kuasa. Apa sih doa yang penuh kuasa? Gimana kita caranya kalau kita mau berdoa penuh kuasa? Pertama, doa yang penuh berkuasa adalah kita harus doa dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana pengemis tua itu, si Bartimeus berseru kepada Yesus. Begitu juga dengan kita harus akui nih, kebutuhan kita apa. Kemudian kita minta Tuhan untuk menolong kita. Misalnya, "Tuhan, saya lagi butuh apa?" gitu. Kita harus akuin. Kalau kita ngakuin, gimana Tuhan bisa tahu ya? Sebab doa melepaskan kuasa Allah ke dalam situasi kita. Doa orang benar bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi kita harus benar-benar apa yang kita butuhkan tuh kita harus serukan gitu loh. Kita harus doa dengan sungguh-sungguh ya. Itu kunci yang pertama kita, yaitu doa yang sungguh-sungguh. Yang kedua adalah doa yang berkuasa adalah doa yang memerlukan iman yang kuat. Apa itu iman yang kuat? Iman dalam Tuhan untuk melakukan hal yang mustahil. Ya mungkin si pengemis tua itu dia sungguh-sungguh ya. Iman dia juga kuat bener, dia yakin tuh Tuhan Yesus bisa nyembuhin dia. Gitu, karena dia punya keyakin maka dia terus meminta kepada Tuhan untuk sembuhin supaya dia bisa melihat. Ya kan? Pejuang doa adalah orang yang yakin bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa dia memiliki kekuatan untuk melakukan apapun, untuk mengubah siapapun dan campur tangan dalam situasi apapun. Ketidakpercayaan dan keraguan-raguan kita justru membatasi Allah. Yesus berkata kepada orang tua itu, si Bartimeus, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan juga lihat imannya si Bartimeus. Maka dia bilang, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan." Maka doa yang kedua adalah doa yang berkuasa adalah memerlukan iman yang kuat. Tadi yang pertama adalah doa yang sungguh-sungguh, yang kedua adalah memerlukan iman yang kuat. Yang ketiga, doa yang berkuasa adalah kita harus melibatkan ketaatan sebagai langkah iman dari pihak kita. Langkah iman adalah bagian penting dari kita untuk menerima mujizat. Allah bekerja ketika kita melangkah keluar dalam ketaatan atas apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita lakukan apa yang kita dapat lakukan, dan Tuhan mengerjakan hal yang kita nggak sanggup kita lakukan. Ya asal kita taat aja sama Tuhan ya, kita doa, kita benar-benar Tuhan lihat ketaatan kita, Tuhan lihat iman kita, Tuhan lihat kesungguhan hati kita, pasti doa kita akan
penuh kuasa. Ya, itu kunci yang ketiga. Kunci yang keempat adalah doa yang berkuasa ditandai dengan ketekunan. Para murid menegur orang buta itu dan menyuruhnya untuk diam. Tapi dia berseru lebih keras dan lebih keras lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seringkali ada penolakan dan perlawanan dalam situasi orang lain. Atau pikiran dan perasaan kita sendiri. Seruan kita nggak pernah akan bisa dihentikan oleh apapun. Berdoalah. Si Bartimeus makin keras lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tekun terus, dia mau pokoknya sampai Tuhan sembuhin dia. Makanya Tuhan lihat, Tuhan akan kasih kemurahannya sampai kita akan menerima mujizatnya. Nah, doa yang berkuasa itu sebenarnya cuma 4, ya. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, terus kita perlu iman yang kuat, kita taat, dan kita tekun. Pasti doa kita akan penuh kuasa. There is the power of prayer, ya. Sungguh-sungguh iman kuat, taat, dan tekun. Tapi banyak orang Kristen kecewa ya dan undur dari Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah doanya nggak dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita, ya, banyak orang Kristen berdoa udah sekian lama, tapi masalah nggak kunjung selesai, sakit nggak sembuh, ekonomi keluarga belum pulih, suami tetap aja selingkuh. Masih banyak lagi deh. Jika semua doa selalu dijawab Tuhan, semua pasti langsung mau ikut Tuhan ya, gereja rame. Nah, masalahnya nggak semua doa itu dijawab oleh Tuhan. Kadang Tuhan bilang iya, Tuhan jawab, dan Tuhan mengabulkannya. Yang kedua, Tuhan bilang tunggu. Tuhan mengabulkannya, tapi nanti, nggak sekarang gitu loh. Yang ketiga, Tuhan bilang tidak. Tuhan tidak akan mengabulkannya. Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak mengabulkannya. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain ya. Yang akan saya bahas yang hari ini adalah nomor 3. Kenapa Tuhan tidak mengabulkan atau tidak menjawab doa kita? Ya, kenapa sih Tuhan nggak kabulin doa saya? Yang pertama adalah kita nggak percaya. Ya, ayatnya ada tertulis di Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kita harus benar-benar penuh kepercayaan. Dan dalam firman ini kita diajarkan untuk berdoa serta meminta dengan penuh kepercayaan tanpa ragu-ragu. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bimbang alias orang yang ragu-ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ada di Yakobus 1 ayat 6 ayat 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tuhan tuh nggak suka ya sama orang yang mendua hati. Jadi kadang kita nggak percaya, kadang kita masih bisa gak ya Tuhan jawab doa saya? Atau saya tanya ke ini deh, tukang kuamia dulu, kayaknya dia lebih hebat. Nah, kamu mau percaya Tuhan apa percaya tukang kuamia? Kadang kita masih ada keraguan-raguan gitu ya. Gimana doa kita mau dijawab kalau kita masih ada keraguan-raguan? Itu yang pertama adalah kita nggak percaya. Yang kedua adalah dosa. Sesungguhnya di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sebab ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Nah, itu ayatnya sih. Di sini kita harus akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar bertobat ya. Kalau kita ngakuin nih, Tuhan dulu saya begini-begini, tapi Tuhan saya saat ini saya udah benar-benar deh Tuhan, saya udah akuin dosa saya mau tinggalin semua dosa saya benar-benar mau bertobat Tuhan. Kalau kita udah akuin, kita ngaku salah, kita ngaku berdosa, pasti Tuhan juga akan melihat kesungguhan hati kita ya. Kita tinggalkan hidup yang lama, kita ganti
kita jadikan hidup kita yang sama Tuhan itu menjadi hidup yang baru, pasti Tuhan juga akan menjawab doa kita. Itu yang kedua adalah dosa. Yang ketiga, nah ini nih, salah berdoa. Ada di ayatnya, Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Seringkali nih motivasi kita salah ya, sering nggak disadari. Namun coba kamu renungkan, apakah doa yang kamu panjatkan memiliki motivasi yang benar atau justru motivasi yang salah, atau justru malah mau ngutukin orang atau mau balas dendam. Nah, gimana Tuhan mau jawab kalau kita salah berdoa ya? Tuhan menjawab doa seseorang tuh bukan karena susunan kata-kata doa kita yang indah, puitis, enggak loh. Tapi Tuhan melihat motivasi hati kita dalam berdoa. Di dalam doa-doa kita seringkali kita nuntut Tuhan untuk inginin tuh, untuk ngikutin keinginan kita. Tuhan, saya mau ini begini. Tapi kalau Tuhan bilang kamu mau nggak berbalik, kamu baca firman, kamu taat kepada saya, atau kamu pelayanan, belum tentu loh. Tapi kita nuntut Tuhan banyak gitu loh. Kita mintanya terlalu banyak. Suruh Tuhan ikuti keinginan kemauan kita. Sadar atau tidak sadar, keinginan doa kita, kemauan kita itu semata-mata hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Ya enggak? Atau hanya berfokus kita kepada diri sendiri. Selain itu doa kita nggak akan dijawab apabila di dalam hati kita masih tersimpan dosa atau kejahatan ya. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Itu ada ayatnya di dalam Mazmur 66 ayat 18 ya, Tuhan bilang gitu. Si Daud ya, sekalipun dia seorang raja, dia tuh punya kerendahan hati dan bersedia dikoreksi sama Tuhan. Di dalam Mazmur 26 ayat 2, si Daud bilang gini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku. Ya, sebab Yeremia 17 ayat 10, Tuhan menyelidiki hati yang menguji batin dan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ingat, bila doa kita nggak dijawab Tuhan, hal yang pertama harus kita lakukan adalah koreksi. Koreksi, apakah kita sudah benar doa kita? Apakah kita sudah benar motivasi kita? Ya. Yang keempat, ialah tidak mengutamakan Tuhan. Di dalam Yehezkiel 14 ayat 3, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala. Mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan dan menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apalah aku mereka meminta petunjuk daripadaku. Nah, kadang masih petunjuk-petunjuk dari leluhur, dari berhala-berhala gitu. Ya, seringkali kita datang kepada Tuhan saat kita tuh butuh aja. Nah, tidak mengutamakan Tuhan. Udah mentok, udah Tuhan itu udah yang terakhir deh. Padahal lagi jaya-jayanya, lagi sukses-suksesnya, lupa kita. Padahal Tuhan bilang segala sesuatu dari awal ya, dari sebelum kita mengerjakan apa-apa gitu, itu misalnya kita mau buka usaha, dari masih scratch banget, dari masih minta petunjuk banget, mungkin kita harusnya doa dulu kepada Tuhan. Seringkali kita datang tuh lupa, udah mentok, udah sepi, udah nggak ada jalan, baru ingat sama Tuhan. Nah itu, seringkali kita seperti itu ya. Padahal Tuhan mau kita tuh datang kepadanya tuh kapan aja. Justru dari awal itu Tuhan maunya tuh kita mendahului pekerjaan Tuhan sebelumnya, ya. Terus di dalam hal ini Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan sepenuh hati dan jangan membiarkan siapapun menggantikan posisinya dalam hatimu.
Oke. Yang kelima adalah Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam hidupmu. Kalau Tuhan gak jawab doa kita, kenapa? Yang kelima adalah Tuhan tuh punya rencana yang baik dalam hidup kita. Yaitu ayatnya di Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ya. Alasan yang terakhir perlu kamu tahu kenapa Tuhan gak kabulin doa kita. Karena dia punya rancangan yang indah buat kita, ya. Dia memiliki rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kamu minta. Tuhan nggak bisa dipaksakan untuk menurutin keinginan kita. Sebab dia adalah pencipta kita kan, sementara kita adalah ciptaannya. Kadang apa yang menurut kita baik, belum tentu loh bagi Tuhan itu baik buat Tuhan. Jadi kita kalau sampai hari ini kita ada, doa kamu belum dikabulkan, cobalah untuk merenung dan mengubah kembali cara pikirmu. Dan lihat bahwa Allah akan menjawab doamu tepat pada waktunya. Oke? Jadi jangan kadang udah nggak dijawab, udah stres, udah ini, udahlah tinggalin. Jangan ya, kita tekun berdoa. Karena mungkin Tuhan punya rancangan yang lebih indah buat kita. Oke, jadi ini firman yang saya sampaikan sih segini. Jadi saya akan campur dengan kesaksian saya ya. Oke, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan Tuhan itu bisa menjawab in 3 ways ya. He says yes and he give you what you want. He say no and give you something better. Atau he say wait and give you the best. Kalau Tuhan bilang iya, Tuhan langsung kasih apa yang kamu mau. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, mungkin Tuhan kasih kita yang lebih baik. Kalau dia bilang wait, tunggu, Tuhan juga akan kasih kita yang terbaik pastinya. Ya, itu kesimpulannya. Ya. Nah, kesaksian saya hari ini masih ada waktu ya. Oke. Saya doa buat suami saya, kalau teman-teman tahu suami saya ialah Pak Willy, PLT Gembala PRJ, mungkin pernah lihat gitu ya, atau mungkin nggak pernah lihat. Udah terkenal. Ya. Nah, ya ini dia orangnya, suami saya. Nah, waktu saya married dengan Pak Willy ini bukan orang yang percaya Tuhan ya. Pak Willy ini masih Buddha. Jadi saya married di gereja. Waktu saya married tuh, jadi dia bilang dia mau married nama saya. Terus ya udahlah, akhirnya saya saya bilang saya nggak mau married dengan tata cara agama lain loh. Saya maunya dengan tata cara agama Kristen. Akhirnya dia mengokekan dan kita married di gereja. Tapi itu salah sih sebenarnya karena dia cuma ngelihat ya udah dia married secara Kristen begitu aja gitu. Jadi waktu saya married mama saya cukup kecewa ya. Mama saya waktu saya married sih saya lihat rada sedih juga gitu karena mantunya belum percaya Tuhan. Tapi memang saya punya keyakinan kalau suatu saat Willy akan percaya kepada Tuhan gitu. Saya punya keyakinan gitu. Cuma memang kalau diajak Pak Willy tuh kalau diajak sama mama saya ke gereja, ya oke aja. Kebetulan mama saya tuh majelis gereja. Tapi modelnya di GKI begitu ya. Jadi mama saya tuh benar-benar orang yang taat sama Tuhan. Jadi dia tuh sering ajak Willy ke gereja. Kalau dia diajak Willy ke gereja, Willy mau gitu. Jadi selalu ikut kalau minggu saya ke gereja satu keluarga dia suka ikut gitu. Tapi ya kadang-kadang kalau diajak juga oke-oke aja. Tapi sometimes pulang kita suka berdebat kalau pendetanya ngomong apa karena memang lebih ke logik ya. Kalau cowok kan pikirannya lebih ke logik gitu. Jadi ya oke-oke aja sih bagi saya ya asal jangan dipercaya karena saya waktu sebelum kita married tuh dia ada dia pernah bilang dia tahu satu ayat gitu. Saya orang Buddha tapi tahu ayat ya, hebat juga nih. Terus ayat apa yang dia tahu? Terus itu yang
let them who has no sin cast the first stone. Jadi dia dulu sekolah di luar, dia suka lihat iklan gitu loh. Iklan di TV tuh bilangnya begitu, siapa yang nggak ada dosa, lemparkan batu ke saya. Itu ayatnya deh. Kurang lebih seperti itu, saya lupa di mana. Cuma kurang lebih bilangnya gitu. Jadi siapa yang nggak berdosa, lemparkan batu gitu. Jadi istilahnya jangan lu suka menghakimi. Nah, dia suka banget ayat ini gitu loh. Jadi saya yakin ini orang satu saat bisa percaya Tuhan nggak ya? Ya singkat cerita akhirnya saya tetap akhirnya merit dan saya tinggal di rumah mertua di Bogor selama 3 tahun. Selama 3 tahun saya tinggal di rumah mertua, tapi mertua saya itu yang cewek udah percaya Tuhan. Jadi dia suka ajak saya ke gereja. Maksudnya kita suka ke gereja setiap minggu berdua gitu loh. Plus anak-anak, waktu itu saya udah punya anak satu, anak kedua, ya anak ke-1 dan anak kedua. Jadi selama saya punya anak di sana, kita ajak ke sekolah minggu. Jadi saya tanya, well saya mau ajak anak-anak ke sekolah minggu, ajak aja dia bilang. Gitu. Oke. Jadi saya selalu ajak anak-anak saya ke sekolah minggu, dia tidak masalah. Dan akhirnya ya jalanlah seperti biasa gitu ya. Tapi saya tuh setiap mau tidur, setiap mau apa tuh saya selalu doa. Doa saya tuh very short ya, singkat banget, karena kan kalau saya doa panjang-panjang suami saya bingung, lu ngapain lo gitu kan. Saya cuma doa bilang ini, Tuhan satu saat suami saya akan percaya Engkau. Saya hanya berdoa, Tuhan izinkan Willy mengenal Engkau, izinkan Willy mengenal Engkau. Saya doa terus. Setiap saya mau tidur saya pasti selalu ucapkan itu. Izinkan Willy mengenal Engkau, izinkan dia mengenal Engkau. Sampai akhirnya setelah berapa tahun ya, setelah saya married, akhirnya kita tinggal di Bogor, tapi dia kerja di Jakarta gitu. Sampai akhirnya kita pindah ke Jakarta. Awal-awal kita pindah, saya masih tinggal di ruko di tempat mama saya, karena rumah saya udah beli rumah, tapi rumah masih dibangun gitu loh. Rumah yang sekarang saya tinggalin ya, masih dibangun. Jadi karena anak saya udah mesti masuk sekolah, TK gitu kan nggak mungkin pindah-pindah, udah yang besar udah mau masuk sekolah gitu, jadi kita udah daftar di IPK Sunter. Ya udah saya pikir mama saya bilang udah lu tinggal di rumah mami dulu gitu kan, di ruko mama saya di Sunter juga, sambil kita ngeliatin di sini. Waktu sambil kita ngebangun rumah di sini, suami saya tuh kena apa, pokoknya kayak pemutusan PHK begitulah, karena waktu itu ada flu burung ya, ingat kan tahun 2006 lah, 2005 2006 gitu ada penyakit flu burung, dan suami saya kerja di pabrik pangan ternak dan dia kena PHK gitu loh, karena dia yang rekrut yang waktu itu mempekerjakan dia orang Singapura, bukan orang Jakarta. Jadi kita nggak dikasih bonus, nggak dikasih peringatan. Dikasih peringatan hanya 1 bulan peringatan. Lu bulan depan nggak usah kerja lagi karena kan kena flu burung. Perusahaannya lagi nggak bagus gitu karena ada penyakit ini. Akhirnya cuma dikasih 1 bulan notis tanpa bonus dan tanpa apa-apa. Ya udah, akhirnya suami saya pikir, oh lagi ngebangun rumah, oke. Dia sambil ngelihat rumah, sambil ngejagain tukang aja, maksudnya sambil ngeliatin mandorin rumah saya di sini, sambil kita ngebangun, siapa tahu nanti tetap kita apply kerjaan. Ternyata nyari kerjaan itu nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Sampai 1 tahun lamanya suami saya nggak ada kerjaan, dan kita benar-benar kita berdua benar-benar nggak ngebebanin orang tua ya, nggak minta dari papa mama dia atau dari papa mama saya, enggak. Kita hanya benar-benar ya udah nguras tabungan tuh sampai minus, ngirit, dan saya itu lagi hamil si Brian waktu itu posisinya, anak saya yang kecil. Jadi saya pindah ke rumah saya yang baru ini, Brian anak saya yang kecil itu umur 1, persis umur dia 1 tahun. Saya pindah ke rumah yang baru ini. Terus
sekarang anak saya udah 17 tahun ya. Yang kecil, berarti saya udah tinggal di rumah ini 16 tahun, itu prosesnya itu deh. Singkat cerita dari proses Pak Willy nggak ada kerjaan itu, dia tuh dapat, kita tuh cari-cari jalan gitu ya. Nah, cari-cari jalan, ada II-nya yang Kristen. II-nya yang Kristen ngajakin doa, selalu ngajakin doa. Ada juga II-nya yang Buddha. Nah, yang Buddha tuh ngajakinnya ke kelenteng, doa juga, tapi ketemu suhu apa gitu kan ya. Jadi ada dua pihak nih, ada dua pihak, mau ke gereja atau mau ke sini gitu loh. Terus saya selalu bilang, kamu mau kalau ikut Tuhan saya tuh nggak bisa diduain tuh. Tuhan saya tuh hanya mau satu. Kalau kamu ke Tuhan saya, ya udah Tuhan Yesus gitu loh. Jangan ke kelenteng-kelenteng gitu. Saya sih nggak ngerti ya, kalau dulu bilangnya bio gitu, bio ya. Bio tuh katanya kayak wihara gitu. Saya sih saya sampai bingung karena saya dari kecil sampai gede tuh Kristen ya. Jadi saya bio apaan ya bio. Terus bio tuh wihara ternyata ya. Nah, terus saya bilang pokoknya kalau kamu mau ikut Tuhan saya, ya udah sejalan Tuhan saya, jangan ke sana, jangan kemari. Nah, akhirnya dia mulai kadang dengar firman juga, CD gereja. Akhirnya dia tersentuh dengan satu ayat CD itulah adalah. Dan dia mulai cari-cari tuh. Jadi kayak kasih mula-mula, bener-bener bisa setiap hari ngajakin saya ke gereja gitu ya, ngajakin ke gereja yang KTM, habis KTM nanti di mana ada kita cari, misalnya habis dari KTM di Sunter Mall ada KTM, atau di Tiberias, atau di mana kita carilah, kita keliling, pokoknya yang tengah minggu. Nanti minggu kita ke gereja, ke GBI atau ke Tiberias atau kemana, pokoknya kita keliling, tapi ya yang deket-deket aja sih. Kalau di Sunter sih ya seputar lingkaran di Sunter Mall, Tiberias, bolak-balik di situ aja. GKY kadang-kadang dia kurang cocok ya. Sorry itu sih. Kadang-kadang kalau diajak ke GKY suami saya kurang cocok gitu. Terus akhirnya ke ya udahlah, kita belum berjemaat gitu, masih keliling-keliling cari gereja gitu. Kadang ke Kelapa Gading juga sih, Kelapa Gading banyak ya, ada Tiberias, ada Yuda waktu itu, ada beberapa tempat lah kita pergi. Jadi dia benar-benar kasih mula-mula sampai satu saat dia bilang ya udahlah gitu. Nah, satu saat itu hari Minggu itu jatuhnya Chinese New Year, malam Imlek. Nah, dia nggak ada juntrungan apa-apa. Jadi biasanya malam Imlek itu dia mempersiapkan bahan-bahan yang buat dia sembayang gitu kan ya. Ntar susun-susun pisang, nanas gitu, yang buat dia sembayang gitu. Nah, tapi malam Minggu itu dia nggak siapin gitu loh. Jadi dia waktu itu dia bilang malam itu dia ngajakin saya berdoa sama anak-anak. Itu pertama kali malam Singcia, malam Imlek itu tahun 2006 apa 2006 atau 2007 yang Imleknya jatuhnya hari Minggu aja. Nah, dia ajakin saya doa sama anak-anak. Akhirnya memang dapat interview. Nah, sama pekerjaan yang ini yang dia dapat sekarang, yang sekarang Pak Willy masih kerja juga, dapat interview di pekerjaan itu, tapi belum ada jawaban, belum ada panggilan lagi. Nah, kita bawa dalam doa. Waktu itu kita benar-benar doa sepakat, doa satu keluarga, dan pertama kali kita doa satu keluarga di hari malam Imlek itu. Besokannya saya pikir dia udah ini dong mau ke gereja. Besokannya hari Imlek, saya ajakin dia ke gereja pagi. Dia bilang, Will, kita ke gereja yuk. Itu saya masih di Bogor ya, karena kan di Bogor ya malam Imlek kan saya tinggal di rumah mertua. Gitu. Terus dia bilang, lu gila ya, Singcia lu ajakin gua ke gereja. Dia bilang, saya mau paicia nih ke rumah, ada emak-emak engkongnya. Kan mau paicia dulu ke rumah emak-emak engkong. Oh ya udah, saya pikir ya udah ke rumah emak engkong deh. Pagi. Kan masih pagi, saya bilang. Ke rumah emak engkong kan siang. Enggak deh. Gitu. Ya udah, enggak mau. Akhirnya saya udah jam 11, jam 12, nggak mungkin ya kita lagi udah mau siap-siap ke situ. Akhirnya sore nih, udah balik dari Paicia. Saya ajakin dia lagi, Will, kita ke gereja yuk.
Dia bilang, dia mau kan saya ajakin dia 3 kali lah, pokoknya hari itu saya ajakin dia 3 kali ke gereja. Akhirnya kita ke gereja, memang gereja GBI juga Paniko di Bogor tapi ya. Nah, waktu lagi doa-doa itu kita duduk paling 3 baris di depan lah, 3 baris dari depan. Itu pendeta tuh lagi bilang, "Ayo angkat tangan," katanya. "Kita mau berdoa nih, angkat tangan." Terus dia ngintip, si Willy ngintip. Terus katanya pendetanya ke ujung, nggak ke dia. Tiba-tiba lagi nyanyi-nyanyi, pendetanya nyamperin dia. Terus dia bilang gini, pendetanya nyamperin dia, ngomong gini, "Engkau baru mengenal aku. Yang kedua, kasihilah keluargamu. Yang ketiga, aku akan melakukan sesuatu yang besar untukmu." Dia bilang begitu, 3 itu. Nah, terus pendetanya jalan lagi. Udah gitu udah jalan, terus si Willy nanya, "Lu dengar gak tuh pendeta ngomong apa?" Terus aku bilang, "Kagak." Terus dia bilang, "Ini pendeta ngomong begini." Terus saya bilang, "Masa sih?" Iya. Nah, tapi sampai sekarang ya, kita berdua nggak tahu ya, itu pendeta yang ngomong apa benar apa Roh Kudus yang ngomong gitu loh. Dan nggak tahu itu kayak tangannya Willy dipegang sama pendeta itu, apa Roh Kudus juga yang ngomong juga kita nggak tahu gitu. Karena hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Cuma kita aminkan 3 itu dan pendetanya juga sekarang udah meninggal ya. Kemarin waktu 2 tahun yang lalu dia kena COVID, dia meninggal pendetanya. Tapi kita sempat kasih tahu sih, "Pak, Bapak pernah nubuatin kami nih begini begini begini," gitu. Terus, mmm, ya kita aminkan saja gitu. Nah, sejak saat itu dia mulai sungguh-sungguh. Cuma saya lihat di sini ya, sesuatu hal yang mustahil, Tuhan buat jadi saya juga kayaknya unbelievable gitu loh, kalau dia bisa percaya Tuhan tuh unbelievable gitu. Cuma kalau sekarang saya lihat dia di mimbar, saya kadang-kadang bisa bisa keluar air mata sih ngelihat 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 dia tuh sebagaimana dulunya gitu ya. Nggak yakin dia bisa ada di mimbar gitu. Kayaknya susah lah kalau kalau Willy tuh ada di mimbar tuh dan dia melayani tuh ya, melayani dia daftar sendiri loh. Dia melayani nggak bukan saya yang suruh. Saya nggak pernah suruh-suruh dia dan saya nggak pernah suruh-suruh dia untuk baptis, untuk ke gereja, nggak pernah. Saya cuma ngandalin Tuhan. Saya cuma bilang, "Tuhan, supaya suami saya bisa kenal Engkau, supaya suami saya bisa mengenal Engkau," itu aja. Saya nggak pernah guruin dia, nggak pernah ngocehin dia, nggak pernah. Pokoknya saya cuma ngocehnya sama Tuhan. Saya cuma doanya sama Tuhan dan Tuhan jawab doa saya itu setelah saya doa 7 tahun. Dia 7 tahun tuh dia nggak nggak percaya Tuhan ya, tapi kalau Tuhan begitu dia percaya Tuhan, itu Tuhan kayak ngebalikin telapak tangan, tahu gak sih? Tuhan kayak kasih kita tuh berkat nggak berhenti, Tuhan tuh udah benar-benar baik banget kayaknya. Aduh Tuhan, saya sampai bilang Tuhan tuh baik banget sama saya gitu. Kayaknya sampai dulu sekarang tuh Tuhan begitu kita kenal Tuhan aja sungguh-sungguh, langsung Tuhan kayak langsung balikin tangan, langsung kayaknya berkat tercurah gitu. Kayaknya dulu tuh lagi waktu saya awal-awal pelayanan tuh lagunya memang yang itu, yang menabur dengan air mata, yang menuai, sampai saya bilang, "Ih, ini lagu tuh cocok banget ya buat gue," gitu. Sampai kalau Tuhan mau simpen ya air mata saya tuh udah banyak banget gitu loh pengorbanannya buat ya, supaya dia percaya Tuhan gitu loh. Dan ya ibu-ibu di sini mungkin sometimes kok doa saya nggak dijawab. Kadang saya juga, teman saya mungkin banyak teman-teman di sekolah anak saya, dia bilang, memang istrinya rajin banget berdoa. Dia bilang, "Nih kok laki gue belum kenal kayak laki lu ya." Saya cuma bilang, "Lu tetap berdoa, lu tetap berdoa, lu tetap berdoa, lu jangan putus asa." Saya bilang. Ya gue jawabannya 7 tahun, mungkin lu lebih lama gitu. Ya kita percaya kalau Tuhan mau jawab doa kita itu ada prosesnya ya. Kalau Tuhan nggak jawab, itu ya selama 7 tahun itu berarti saya diproses Tuhan. Tuhan mau ajarin saya untuk saya sabar, untuk saya hormat kepada suami saya, dan suami saya juga mungkin mau lihat nih istri saya seperti apa sih, istri saya yang Tuhannya Yesus tuh seperti apa ya, Tuhan mau ajar saya gitu loh ya.
Jadi kita juga harus sebagai istri juga harus berhikmat gitu loh. Jangan suka ngocehin suami atau apa, tapi kita dengan perbuatan kita ya otomatis dia akan percaya sama Tuhan kita gitu. Sampai satu saat selesai. Nah, saya ke PRJ itu juga karena waktu itu dia dapat interview kan ya, dan dapat training di Malaysia sebulan. Nah, waktu dia lagi training itu saya ke PRJ karena teman saya si Floren, kan Floren suka ngajakin saya gitu, lu ke gereja gua aja, selalu bilang gitu. Terus aku bilang ini, ya gua ke gereja lu, tunggu laki gua mau ke gereja ya Flo. Kalau laki gua ke gereja, baru gua ke gereja lu. Saya bilang begitu. Nggak taunya kan saya waktu dia lagi ke Malaysia, saya ajak anak-anak saya ke gereja karena sekolah minggunya katanya bahasa Inggris gitu loh. Terus saya bilang sama dia, Will ini saya ketemuin satu gereja ya, bagus banget deh. Sekolah minggunya pakai bahasa Inggris nih, bagus buat anak-anak, saya bilang gitu. Terus saya bilang nanti habis kamu beres training, kita ke sini ya, gitu, ke gereja ini. Dia bilang iya. Akhirnya dia suka gitu ke gereja, ke GBI PRJ. Waktu dia datang pertama yang khotbah Dr. Yanto. Khotbahnya apa judulnya ya? Apa sih? Gandum dan ilalang kalau nggak salah. Dan dia suka gitu. Dan dia suka gitu, kayaknya cocok gitu, ya udah. Terus akhirnya saya bilang mau gak kul? Akhirnya kita kul. Komsel. Nah, saya komsel pertama di rumah Cialing. Kalau yang kenal Cialing itu komsel saya masih sekarang full malam saya masih di Cialing. Cialing juga yang suka doain saya. Dia juga salah satu teman curhatnya mami saya. Mami saya kalau curhat soal Willy mungkin ke Cialing gitu ya. Jadi Cialing juga banyak doain saya, doain Willy sampai dia Cialing tuh udah tahu lah seluk-beluknya. Seluk-beluk saya tuh seperti apa. Dia tuh selalu pendoa saya, ketua kul saya yang paling baik. Nah, terus akhirnya dia kita berkul di situ. Lea juga kalau nggak salah kul di Cialing awal-awal begitu. Banyaklah dari kul 3 juga yang pernah berkul malam sama saya dari awal melihat saya sampai waktu itu Willy belum pelayanan, waktu itu Willy belum dibaptis. Sampai akhirnya dia dibaptis, sampai akhirnya dia dengar khotbah. Waktu itu pengkhotbah dari Tasik apa dari mana ya? Siapa sih namanya tuh yang dari Tasik? Jadi dia doa, dia bilang gini, Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Keluar dari habis firman itu dia keluar, dia bilang gue mau daftarin diri gue jadi pengerja. Terus aku bilang, lu jangan ini loh, kalau jadi pengerja tuh harus sungguh-sungguh, saya bilang gitu. Dia habis dengar khotbah itu dia langsung keluar, dia daftarin diri dia jadi pengerja. Saya bilang, hah, nggak salah? Terus dia bilang, iya. Dan dia daftar sendiri gitu, bukan saya yang suruh dia jadi pengerja. Gara-gara habis dengar khotbah, dia langsung daftar diri. Itu saya bilang, aduh, saya bilang dia mau pelayanan, berarti saya mau pelayanan juga, saya bilang, tapi saya pelayanannya jangan di ibadah raya deh, soalnya kan anak-anak saya masih pada kecil-kecil ya. Kalau di ibadah raya nanti repot, anak-anak saya nggak ada yang ngurus gitu. Akhirnya saya ngomong-ngomong sama teman saya, katanya lu ya udah lu di sekolah minggu aja tuh yang bahasa Inggris, kalau memang lu kan bisa bahasa Inggris, ya udah ya udah akhirnya saya daftar di sekolah di Joshua Generation gitu. Nah, Willy di ibadah raya mulai dari Asher, Greeter gitu. Akhirnya dibimbing lah sama dulu ketua kul kita Ko Frankie. Kalau ada yang kenal namanya Frankie, nah dia banyak bimbing Willy juga. Sampai akhirnya ia dipercaya Dr. Yanto jadi PLT gitu ya. Ya kita sih nggak ada apa, kita cuma doa ya pelayanan sungguh-sungguh. Cuma kadang saya kalau ngelihat dia di mimbar gitu ya, bisa keluar air mata aja, nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin dia seorang Willy gitu loh, bisa percaya Tuhan. Kayak sampai satu saat dia lagi khotbah, mama saya bisa datang. Mama saya bisa datang dengar IR 5 kalau nggak salah. Iya, IR 5. Mama saya datang IR 5 kucruk-kucruk gitu. Ya, saya bilang, Mami ngapain di sini? Iya, Mami tadi ibadah. Dengar si Willy khotbah. Terus saya bilang, kok Mami tahu dia itu khotbah? Iya, teman-teman dia kan memang seputar mama saya tuh banyak orang-orang persekutuan ibu-ibu Sunter ya.
suka kasih tahu info ke mami saya nih, oh nih mantu lu nih lagi firman, bawa firman nih begini. Dia suka datang sendiri, naik Grab. Ampun deh mami saya, nanti pulangnya baru saya bilang, baru pulang sama saya. Ampun nih si mami saya sampai rela-relain, saya bilang. Ya mungkin kalau mereka mau lihat, keluarga saya juga ya mau lihat. Kadang-kadang sekarang saya tuh anak paling kecil, tapi saya suka disuruh, Nit, lu bantuin gue doa ya. Koko saya suka suruh saya doa gitu. Lu doain gue ya gitu. Iya, saya bilang. Ya makanya saya bilang doa itu kita harus doa dengan sungguh-sungguh. Saya bilang memang kadang Tuhan nggak jawabnya tuh instan. Kalau kita dijawab instan tuh berarti kita masih baby ya, istilahnya masih baru mengenal Tuhan. Jadi apa saja yang lu mau langsung Tuhan jawab. Mungkin Tuhan mau percaya dengan sungguh-sungguh gitu. Baby tapi bertahap kan, umur juga bertahap. Kadang cobaan, ujian itu makin tua makin banyak ya. Jadi bukan berarti ikut Tuhan itu akan selalu mendapat jawaban doa atau selalu senang gitu. Enggak ya. Kalau Tuhan bilang enggak selamanya langit itu biru ya. Enggak selamanya tuh perjalanan itu rata atau ini. Tapi Tuhan berjanji Tuhan akan selalu menyertai kita. Ya, Tuhan akan selalu pegang tangan kita. Kayak sekarang ini saya juga yakin dan percaya. Mungkin ibu-ibu di sini banyak, kok Tuhan belum jawab doa saya? Kok Tuhan, kapan Tuhan mau jawab doa saya? Jangan kecewa atau jangan berputus asa, jangan stres duluan. Kita harus tetap berdoa. Pasti Tuhan punya maksud dan tujuan yang lebih baik untuk ibu-ibu gitu. Dan kalau memang Tuhan jawab, berarti kalau Tuhan belum jawab, Tuhan juga mau proses kita gitu loh. Tuhan mau ajarin kita nih sebelum Tuhan jawab, Tuhan ajarin supaya kita lebih begini, lebih baik, lebih enggak emosian atau apa gitu kan. Tuhan mau ajarin kita dulu gitu. Supaya kita lebih taat sama Tuhan, dan begitu kita berubah, Tuhan langsung jawab. Sometimes Tuhan mau kita begitu ya. Itu aja sih, mungkin saya akan tutup dalam doa ya. Sebelumnya mungkin kedengaran nggak? Ya, dengar. Lagunya? Kedengeran. Oh, lagunya belum. Hah? Posisi lagunya ya. Kedengaran? Lagunya nggak kedengeran. Diputar di mana, Anita? Aku pakai laptop, nggak kedengeran ya? Nggak bisa. Nggak kedengaran. Oke. Lagunya apa nih, Anita? Lagunya apa? Aku mau lagunya, maksudnya kita nyanyi selidiki aku, lihat hatiku. Nggak kedengeran ya? Gua udah Enggak. Nggak dimasukin, mungkin gua main kali ya. Tunggu bentar. Bentar ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mau Anita? Hah? Boleh nanya nggak? Boleh. Nggak bayar. Aku sempat terpikir gini ya, Anita, kalau misalkan kan kita Kristen ya, apalagi dari kecil ya. Pada saat kita cari pasangan kan pasti, apalagi kita punya mama juga seorang yang kuat dalam kekristenan. Pasti kan kita sebagai anak perempuan tuh udah diwanti-wanti banget tuh harus cari pasangan yang seiman. Nah, yang saya mau tanya, kenapa Anita berani melabuhkan hatinya ke Pak Willy yang seorang belum Kristen waktu itu gitu loh. Kok berani gambling? Kalau seandainya dalam perjalanan, syukur-syukur sekarang dia sudah jadi seorang Kristen yang taat. Kalau seandainya dia tidak berubah menjadi Kristen, gimana coba? Pengen tahu aja sih apa yang mendasari. Iya benar sih. Nah itu juga kadang merupakan namanya satu problema atau satu ujian gitu ya. Jadi waktu saya mutusin untuk married sama Willy itu sebenarnya saya lihat dia orangnya family man yang pertama. Family man, dan gitu dia orangnya dewasa, lebih dewasa dari teman-teman saya, ya jelas lebih dewasa ya, karena saya bedanya lumayan jauh sama dia, beda 5 tahun gitu ya. Terus
Makanya saya putusin mau merit sama dia, dan waktu saya mau mutusin merit sama dia, dia bilang kan mau merit di gereja, ya udah, memang rada gambling sih. Cuma saya juga nggak menganjurkan sih sekarang, even kepada anak-anak saya atau kepada siapa, saya juga nggak menganjurkan untuk merit dengan orang yang tidak seiman. Itu jangan ya, jangan gitu. Karena kalau kamu kuat doanya sih, ya tapi jangan gitu loh. Maksudnya itu udah satu langkah yang salah gitu. Kadang saya juga berasa apa gua salah jalan ya Tuhan gitu. Tapi ya harus kuat doanya gitu loh. Ya itu makanya saya bilang, teman saya waktu itu juga pernah bilang, aduh anak saya lagi jalan tapi lagi pacaran tapi bukan sama teman saya sih, nanya saya lagi jalan tapi bukan sama yang seiman, ini gimana. Saya sampai ngocehin anaknya dan anaknya denger gitu, dan akhirnya dia putusin. Saya bilang, kalau kamu tahan ya, kalau nggak kamu mau siapin berapa ember buat tampung air mata kamu. Sekarang kamu bisa seneng-seneng, saya bilang, tapi nantinya kamu nggak akan tahu itu gitu, kecuali kita bisa bawa ya, kita bisa bawa dia ikut sama kita, tapi itu kita juga butuh proses yang panjang itu. Jadi saya juga nggak menganjurkan sih gitu ya, teman-teman jangan ngikutin langkah saya gitu. Ternyata Anita 7 tahun lama ya. Saya pikir doa saya yang 4 tahun dijawab Tuhan lama banget, ternyata kamu lebih lama dari saya. Iya. Tapi kalau saya lihat nih di sini nih iman dari Anita yang luar biasa, dan juga doanya yang luar biasa. Tuhan tuh nggak akan biarkan begitu aja, karena ini doa yang benar ya. Itu adalah iman. Itu adalah iman dari benar-benar gitu loh. Iman kan juga bawa dengan faith ya, dengan doa, minta, mohon, apalagi dengan nangis. Tuhan nggak bakalan tidak sia-siakan gitu loh. Ini doa orang benar. Kadang Pasti. ya kita tuh kadang kita memang doa tuh nggak bisa panjang ya. Kadang kita lagu aja bisa bikin kita nangis loh. Saya dengar lagu aja saya bisa nangis gitu loh. Kadang Ya, saya dengar lagu gereja, ya bisa, ya udah merupakan satu doa gitu loh. Ya, jadi kita bisa, ya mungkin saya cengeng kali ya. Kadang saya lagu bisa nangis, bisa ini gitu loh. Tapi ya satu lagu saya ya yang sama Pak Willy yang selalu menjadi lagu kenangan kita percaya itu El Shaddai, tahu gak sih? Itu lagu yang kita doain lagi bener-bener terpuruk banget. Sama-sama laguin khusus. Tapi hari ini saya mau teman-teman kita nyanyi lagu ini ya. Lagu Telah Kulihat. Kebaikan yang tak pernah ku berjuang sampai akhir, kau dapati aku tetap setia. Kita nyanyikan sekali sebagai doa gitu. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang hadir di Kul 10 Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau turunkan berkat-Mu buat mereka. Kau beri kekuatan yang baru. Beli mereka sayap-Mu Tuhan untuk mereka bisa terbang Tuhan. Ketika mereka ditiup angin badai Tuhan, badai yang besar mereka tetap teguh. Mereka akan tetap tenang Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada damai sejahtera-Mu Tuhan bersama dengan mereka. Hamba juga berdoa Tuhan,
Berikan hati yang percaya untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, memasuki masa-masa prapaskah ini Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami pengurapan, untuk kami bisa turut merasakan dan penderitaan-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengalami persekutuan kami, bisa mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bisa merasakan Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau rela menderita, mati disalibkan untuk kami semua. Terima kasih Yesus, kami mau katakan terima kasih banyak Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tuhan tahu keadaan kita semua teman-teman. Mari kita taruh tangan di hati kita. Mungkin beberapa di antara teman-teman berkata, Tuhan, doa saya kapan dijawab ya Tuhan? Kapan Tuhan mau jawab doa saya Tuhan? Atau saudara yang mengalami penderitaan, melampaui dari kekuatan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang. Tuhan akan memberikan urapan kasih, melenyapkan kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, dan memberikan kami semua hati yang bisa percaya Tuhan dengan penuh damai sejahtera. Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan hari ini Tuhan. Kau berikan mujizat kesembuhan kepada mereka Tuhan. Apapun jenis penyakit mereka, anak-Mu ini Tuhan yang sedang bergumul dalam rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan, karir, keuangan, semua Engkau sertai mereka Tuhan. Kau berikan iman kepada mereka untuk semua penyakit yang Kau angkat. Semua Tuhan penyakit yang Kau beri kelepasan, kemerdekaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau buat terobosan buat anak-anak-Mu di Kul 10 ini Tuhan. Mujizat masih ada, terima kasih Yesus. Dan kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Thank you Wanita, luar biasa sharing dan kesaksiannya ya. Aku secara pribadi juga sangat diberkati. Teman-teman yang lain gimana? Luar biasa, Luar biasa ya. sangat memberkati sekali. Thank you Menguatkan kita Wanita. semakin Ya. iman kita semakin kuat ya. Di dalam doa ada kuasanya yang begitu dahsyat gitu ya. Thank you Sis Anita ya. Sama-sama. Makasih Ya. Anita. Thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir di Kul sore hari ini, juga teman-teman yang melayani, biarlah Tuhan semua yang membalas kebaikan teman-teman semua ya. Saya mau sedikit pengumuman. Nanti kita next Kul tanggal 21 April bertepatan dengan jatuhnya Hari Kartini ya. Rencana Kul 10 nanti akan mengadakan semacam fellowship. Sekalian kita juga Kul dan sekalian merayakan Hari Kartini ya. Itu jatuhnya di 21 April hari Kamis. Rencananya akan di perayaan di tempatnya Ciira, di kafenya Ciira. Udah tahu ya teman-teman tempatnya ya. Nanti akan diumumkan lagi deh di grup. Bagi saya kenapa kita harus merayakan Kartini, karena esensi dari Kartini itu sebenarnya identik dengan kecerdasan ya kalau menurut saya ya. Jadi kesetaraan gender antara wanita setara dengan laki-laki. Jadi wanita juga itu udah nggak dibawa laki-laki, tapi juga setara secara kecerdasan juga harusnya cerdas, karena wanita itu sebagai penolong suami. Berarti kita juga harus cerdas. Nah nanti mungkin tema Kartini kita nanti ya istilahnya bagaimana kita sebagai wanita Kristen di dalam keluarga, apa yang harus kita sumbangsi, apa yang kita lakukan sebagai wanita Kristen di dalam keluarga dan bagi suami kita terutama.
Saya ada baca satu quote ya, bagus banget. Dia tulisnya gini, "A woman with beautiful body is good for a night, but a woman with a beautiful mind is good for a lifetime." Jadi wanita dengan body yang bagus itu hanya bagus buat semalam. Tapi kalau wanita yang punya punya paradigm yang bagus, punya mind yang bagus, itu bagus buat seumur hidup. Apalagi buat pasangan kita, buat pendamping kita, buat keluarga kita. Nah, acaranya seperti apa nanti kita umumkan di grup. Yang pasti nanti kita ada lomba kostum kebaya. Pemenangnya nanti pasti dapat hadiah. Jangan lupa ya, ajak teman-teman untuk bergabung. Terus Collecte Cool mungkin bisa Ci Cecil ditampilkan. Collecte Cool nanti bisa ditransfer ke rekening Ci Indah ya. Ada Ci Cecil? Ya, nanti Collecte Cool ya teman-teman. Terus ada yang mau ditambahkan lagi nggak, Meni? Itu dulu aja ya. Ada yang mau didoakan ya teman-teman sebelum kita masuk ke doa syafaat? Ada yang mau didoain nggak? Tia buat suaminya. Oh, oke. Tia yang sedang ini ya, merawat suami. Ada lagi? Nggak ada ya? Yuk kita masuk doa syafaat, nanti dilanjutkan dengan doa berkat sama Ci Julita ya, Ci. Oke, yuk teman-teman, kita siapkan hati kita mau masuk dalam doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa berkat. Yuk. Saya persilakan, Bebe. Ya, thank you Cihera. Mari saudara, kita sepakat, kita menyatukan hati, kita berdoa untuk doa syafaat. Tuhan Yesus, ya Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami bisa berkumpul Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu sore ini Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan, terima kasih atas pemulihan-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan sore ini Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Ci Anita Tuhan Yesus yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga atas kesaksian hidup Bu Anita Tuhan Yesus yang menguatkan kami Tuhan tentang arti berkuasanya doa kita Tuhan Yesus. Tuhan kiranya semua yang baik dari Engkau akan Kau tambahkan kepada Ci Anita Tuhan. Perlebar lagi Tuhan Yesus kapasitas pelayanannya Tuhan Yesus. Urapi dia lebih lagi Tuhan. Pakai hidupnya Tuhan Yesus bersama dengan suami dan anak-anaknya Tuhan. Semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu diperluas Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa untuk sore ini yang telah melayani-Mu Tuhan Yesus. Mulai dari Ci Hera, Ci Meni Tuhan, Ci Sisil Tuhan, Ci Yuli Tuhan, dan Ibu Julita nanti Tuhan Yesus, beserta tim PPW Tuhan yang tadi telah kami lihat Tuhan Yesus dari PRJ Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Biarlah Tuhan pelayanan mereka masing-masing Tuhan sore ini menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, menjadi dupa yang harum Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Bapa kami juga berdoa untuk pastor senior kami Tuhan, Pastor Niko Tuhan bersama dengan Dr. Yanto Tuhan Yesus sebagai Gembala CK7. Tuhan kiranya urapan Tuhan selalu melingkupi mereka berdua, api kemuliaan Tuhan tidak akan pernah padam Tuhan atas mereka berdua Tuhan. Hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan dari Engkau selalu menyertai tiap langkah kehidupan mereka Tuhan. Dalam memimpin dan membimbing gereja kami Tuhan. Berikan mereka kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Biarlah nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan Tuhan Yesus melalui pelayanan mereka dan pekerjaan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan, di mana kami tinggal, di mana kami berkeluarga, di mana kami mencari nafkah Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk Jakarta, untuk Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus.
Biarlah kami perkatakan Tuhan, Engkau yang pegang kendali Tuhan atas semua yang terjadi di Indonesia Tuhan Yesus. Bahkan alamnya Tuhan, sumber daya alamnya Tuhan, cuacanya Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada roh pertobatan Tuhan, ada roh damai sejahtera, ada roh ketertiban Tuhan yang menutup bungkus Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati Tuhan para pemimpin negeri ini Tuhan, mulai dari Pak Jokowi sampai Ma'ruf Amin Tuhan Yesus, sampai yang terendah Tuhan Yesus bersama keluarga-keluarga mereka Tuhan, berikan mereka roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga apapun yang mereka putuskan itu berkenan kepadamu Tuhan Yesus dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Berkati mereka pemimpin negeri ini Tuhan Yesus dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk tim leader Tuhan WWI 10 Tuhan, dari mulai Cimeni Tuhan Yesus sebagai gembala kami, lalu beserta timnya Ci Sisil, Ci Hera, Ci Indah Tuhan, semua Tuhan Yesus, biarlah urapan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan kasih Tuhan, kuasa dari tempat yang maha tinggi dari surga Tuhan selalu menyertai dan menaungi mereka semua Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan sebagai leader-leader di WOI 10 kami ini Tuhan mampu membawa kul kami ini Tuhan menjadi komunitas yang positif Tuhan, yang berdampak, yang berbuah Tuhan Yesus, bahkan mampu Tuhan menjangkau banyak jiwa Tuhan Yesus, banyak membantu makin memberkati bagi kami jemaat-jemaat-Mu di sini Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan Yesus atas kehidupan mereka Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir sore ini. Biarlah Tuhan setelah ibadah ini selesai Tuhan, biarlah roh Allah Tuhan tetap berada di hati dan pikiran kami. Kami semua tanpa terkecuali Tuhan Yesus, di tempat kami masing-masing, kami menjadi terang, kami menjadi garam Tuhan, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pergaulan kami Tuhan Yesus, biarlah Engkau disenangkan lewat tingkah laku kami dan kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Citia Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan untuk Citia Tuhan Yesus dalam menemani suaminya Tuhan Yesus. Kekuatan yang daripada Engkau turun Tuhan, penghiburan daripada Engkau, damai sejahtera turun memenuhi kehidupan Tia beserta keluarga. Tuhan, Engkau berikan kesembuhan kepada suami Tuhan Yesus, lambat laun Tuhan Yesus, ada speed recovery, biarlah mujizat-Mu nyata Tuhan, dan biarlah keluarga Tias beserta keluarga Tuhan menyaksikan betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya Engkau atas kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi yang tidak bisa hadir, biarlah dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau masih melangkah bersama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dan sekarang yuk teman-teman, saudara, kita taruh tangan kita di bagian kita yang sakit, badan kita yang sakit, kita berdoa sama-sama, kita imani sama-sama. Bapa, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kami percaya, Engkau Allah yang kami sembah. Kami perkatakan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami ada bisa sembuh Tuhan Yesus, karena Engkau adalah tabib kami yang ajaib, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit mampu untuk Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Dan jika Tuhan sakit ini karena dosa Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Kami mengatakan Tuhan bahwa tubuh ini adalah milik Engkau dan kami ingin mengembalikan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus berikan kami kelegaan Tuhan. Bagi kami, di antara kami mungkin ada yang berbeban berat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjawab segala doa-doa kami, Engkau memberikan mujizat kepada kami Tuhan, jalan keluar Tuhan Yesus untuk setiap masalah yang kami hadapi Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan,
Engkau adalah penolong kami, Tuhan yang ajaib. Engkau adalah sumber penghiburan kami, Tuhan yang sejati, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kuasa-Mu besar, Tuhan Yesus. Saat kami berharap kepadamu, Tuhan Yesus, saat kami lemah, Engkau kuat, Tuhan Yesus, di atas kelemahan kami, Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel. Kami percaya, Tuhan, kasih-Mu luas, Tuhan Yesus, nggak terukur besarnya bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dan kami landaskan semua doa-doa kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Seluruh wanita-wanita Pol 10 yang luar biasa, angkatlah kedua tanganmu. Diberkatilah apapun yang kalian kerjakan melalui tangan-tangan kalian. Diberkatilah keluarga kalian. Diberkatilah talenta-talenta yang kalian miliki. Menjadi jalan dalam kehidupan kalian. Menjadi hidup di dalam lingkungan kalian. Dan nyata di dalam kehidupan kalian. Diberkatilah pelayanannya. Diberkatilah pelayanan dimanapun kalian ditempatkan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua dari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Amin.